Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Hendrian dari jurusan D3 Keperawatan, tingkat 1A Poltekkes Kemenkes Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ada 5 jenis termometer secara umum. Yang pertama, termometer air raksa atau alkohol. Yang kedua, termometer tahanan atau termistor termometer. Yang ketiga, termokapel atau termometer elemen. Yang keempat, pirometer optik. Dan yang kelima, termometer gas yang bervolume tetap. Termometer air raksa. Termometer air raksa umumnya menggunakan skala suhu Celcius dan Fahrenheit. Beginilah bentuk termometer air raksa. Karakteristik dari termometer air raksa. Kelebihannya: 1. Jangkauan suhu cukup lebar, titik beku minus 40 derajat Celcius dan titik didih 360 derajat Celcius. 2. Air raksa mudah didapatkan. 3. Pemuaian sangat teratur. 4. Air raksa tidak membasahi dinding pipa kapiler sehingga pengukurannya menjadi teliti. Yang kelima, air raksa cepat mengambil panas dari suatu benda yang sedang diukur. Adapun kekurangannya, yang pertama, sulit diperoleh sehingga harganya mahal. Yang kedua, air raksa tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu yang sangat rendah di bawah minus 40 derajat Celcius. Yang ketiga, air raksa termasuk zat beracun sehingga berbahaya apabila tabungnya pecah. Termometer alkohol. Termometer alkohol digunakan untuk mengukur suhu yang rendah karena titik beku alkohol sangat rendah. Titik beku alkohol lebih rendah daripada air raksa. Beginilah bentuk termometer alkohol. Karakteristik dari termometer alkohol. Kelebihannya: yang pertama, alkohol harganya murah dan mudah mendapatkannya di pasaran. Yang kedua, alkohol dapat mengukur suhu yang sangat rendah sebab titik beku alkohol yaitu minus 130 derajat Celcius. Yang ketiga, alkohol lebih teliti. Kekurangan dari termometer alkohol. Yang pertama, tidak dapat mengukur suhu tinggi karena titik didihnya rendah yaitu 78 derajat Celcius. Yang kedua, membasahi dinding kaca. Yang ketiga, alkohol tidak berwarna sehingga perlu memberi pewarna terlebih dahulu agar dapat dilihat. Cara kerja termometer air raksa atau alkohol. Alat ini terdiri dari pipa kapiler yang menggunakan material kaca dengan kandungan air raksa atau alkohol di ujung bawah. Adapun cara kerja secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum terjadi perubahan suhu, volume air raksa berada pada posisi awal. Kedua, perubahan suhu lingkungan di sekitar termometer direspon air raksa dengan perubahan volume. Yang ketiga, volume merkuri akan mengembang jika suhu meningkat dan akan menyusut jika suhu menurun. Yang keempat, skala pada termometer akan menunjukkan nilai suhu sesuai keadaan lingkungan. Ketika suhu meningkat, alkohol atau air raksa yang berada di dalam wadah akan memuai sehingga panjang kolom alkohol atau air raksa akan bertambah. Sebaliknya, ketika suhu menurun, panjang kolom alkohol atau air raksa akan berkurang. Pada bagian luar tabung kaca terdapat angka-angka yang merupakan skala termometer tersebut. Angka yang ditunjuk oleh ujung kolom alkohol atau air raksa berupa nilai suhu yang diukur. Termometer tahanan. Termometer tahanan adalah termometer yang menggunakan termistor untuk mengukur suhu menggunakan sensor. Termistor terdiri dari 2 jenis, yaitu NTC dan PTC. Seperti namanya, nilai resistansi termistor NTC akan turun jika suhu di sekitar termistor tersebut tinggi. Sedangkan untuk termistor
PTC, semakin tinggi suhu di sekitarnya, semakin tinggi pula nilai resistansinya. Karakteristik termometer tahanan. Kelebihannya, yang pertama, dapat dihubungkan ke rangkaian lain atau komputer. Yang kedua, harganya murah. Yang ketiga, kuat untuk mengukur suhu. Adapun kekurangannya, yang pertama, jangkauan suhunya terbatas. Yang kedua, tidak bekerja dengan baik di suhu panas atau dingin. Prinsip kerja. Prinsip kerja termistor dipengaruhi oleh resistansi yang bergantung pada perubahan suhu. Resistansi pada resistor dapat diukur menggunakan ohmmeter. Jika hubungan yang tepat antara perubahan suhu terhadap pengaruh resistansi termistor, maka dapat mengukur resistansi termistor sehingga dapat menurunkan suhu. Sebagian besar perubahan resistansi tergantung pada jenis bahan yang digunakan dalam termistor. Termometer couple. Termometer couple adalah sebuah alat pengukur suhu yang terdiri dari penggabungan dua logam yang berbeda jenis pada ujungnya dan menghasilkan tegangan kecil ketika dipanaskan. Karakteristiknya, kelebihan dari termometer couple yang pertama, termometer couple dapat dikonversi ke listrik untuk mendeteksi listrik, sehingga pengukuran suhu, kontrol, dan suhu sinyal amplifikasi biasa dengan mudah karena strukturnya sederhana dan mudah dipahami. 2. Rendahnya inersia, akurasi yang tinggi, dan rentang temperatur yang luas. 3. Cocok untuk jangka panjang pengukuran dan kontrol otomatis. Adapun kekurangan dari termometer couple yaitu pengukuran akurasi sulit untuk melebihi menyeberangi 0,2 derajat Celcius. 2. Harus memiliki referensi N dan suhu harus disimpan. Prinsip kerja. Prinsip kerja termokapel hanyalah sebagai sensor atau detektor dengan mengubah suhu yang diterimanya menjadi nilai tegangan atau volt. Untuk dapat melihat hasil pengukuran suhu dibutuhkan tambahan alat yang biasa disebut dengan temperatur controller. Prinsip kerja termokapel cukup mudah dan sederhana pada dasarnya. Termokapel hanya terdiri dari dua jenis kawat logam konduktor yang berbeda jenis yang digabungkan ujungnya satu jenis logam konduktor yang terdapat pada termokapel akan berfungsi sebagai referensi dengan suhu konstan. Sedangkan yang satunya lagi dengan logam konduktor yang mendeteksi suhu panas. Langkah-langkah pemasangan. 1. Pasang sensor termokapel dan termocontroller di tempat yang ingin diukur. 2. Pasang kabel pada masing-masing terminal pada termokapel dan terminal kabel yang ada pada temperatur kontrol. Sesuaikan polaritas positif pada termokapel dihubungkan pada terminal positif, begitu juga dengan negatif. 3. Pastikan pemasangan pada temperatur controller sudah benar sesuai pengaturan atau data yang ada pada temperatur controller, sehingga hasil pengukuran ada di temperatur controller. Beginilah bentuknya. Pirometer optik. Pirometer adalah sebuah termometer yang sangat akurat yang mengukur suhu benda dengan cara mengukur besarnya radiasi total atau radiasi pada salah satu panjang gelombang. Secara teori, suatu benda yang panas akan memancarkan radiasi dan cahaya di sekelilingnya. Karakteristik. Kelebihan dari pirometer optik. Pirometer optik dapat mengukur suhu tanpa menyentuh objek yang sedang diukur suhunya, karena suhunya diukur oleh infrared. Respon dari pirometer itu sendiri cepat, dan yang terakhir, mudah untuk digunakan. Sedangkan kekurangan dari pirometer optik, yang pertama, pirometer optik harganya cukup mahal dibandingkan termometer lainnya.
Kedua, membutuhkan rentang suhu yang cukup besar sehingga tidak bisa menggunakan pirometer untuk selisih suhu objek yang kecil. Yang ketiga, pendeteksi suhu dapat terganggu oleh asap ataupun debu. Prinsip kerja pirometer ini yaitu dengan mengukur radiasi pada salah satu warna panjang gelombang. Radiasi ini dinyatakan oleh terang benda tersebut pada warna yang sesuai dengan panjang gelombang. Pengukuran terang benda ini dilakukan dengan cara membandingkan dengan suatu lampu standar yang terangnya dapat diatur. Dengan pengaturan arus yang melalui lampu, filamen dari lampu dapat dibuat sama terang dengan benda yang akan diukur suhunya. Bila terang filamen dan benda telah sama, maka keduanya akan terlihat menjadi satu. Bila suhu salah satu lebih tinggi, maka akan terlihat berbeda. Besarnya arus yang melalui filamen lampu dapat langsung dikalibrasi menjadi temperatur dari benda tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi ketelitian pengukuran penggunaan pirometer ini. 1. Jarak dan ukuran dari target area. 2. Penyerapan radiasi oleh media udara, lensa, dan lain-lain. Ketiga, sensitivitas dari mata dalam membedakan terang. Termometer gas volume tetap. Pada umumnya, termometer gas jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Termometer gas biasanya digunakan dalam kegiatan penelitian di laboratorium. Selain itu, termometer gas juga banyak dipakai dalam kegiatan industri yang berhubungan dengan gas dalam produksi. Volume gas termometer tetap memiliki ketelitian dan keakuratan yang sangat tinggi, sehingga secara internasional dapat diterima sebagai standar instrumen untuk pengkalibrasian termometer lainnya. Termometer ini berdasarkan pada perubahan tekanan gas karena adanya perubahan temperatur. Prinsip kerja. Termometer tersusun atas pipa 1 dan pipa 2 yang saling berhubungan dan ujung pipa 1 tersambung dengan kontainer berisi gas. Volume gas dijaga agar selalu tetap. Ketika suhu bertambah, tekanan gas juga bertambah. Dalam pipa 1 dan 2 terdapat air raksa. Volume gas dijaga agar selalu konstan dengan cara menaikkan atau menurunkan pipa 2. Sehingga permukaan air raksa dalam pipa 1 selalu dalam tanda acuan. Jika suhu meningkat, tekanan gas dalam tabung juga meningkat. Karena itu, pipa 2 harus lebih tinggi agar volume gas selalu konstan. Tekanan gas dapat diketahui dengan membaca tinggi kolam raksa dalam pipa 2. Adapun contohnya sebagai berikut. Apabila benda yang akan diukur temperaturnya disentuh pada bola B, maka gas dalam bola B akan memuai dan mendesak air raksa dalam pipa C ke bawah dan dalam pipa E ke atas. Pipa C dan E dihubungkan dengan pipa karet D yang lentur dan dapat ditarik atas dan ke bawah. Apabila gas bola B memuai dan mendesak air raksa di dalam pipa C, maka volume akan bertambah. Agar volume gas seperti semula di permukaan raksa, maka pipa karet D dapat dinaikkan atau diturunkan sehingga volume gas pada bola B dapat dijaga tetap. Thank you. Terima kasih telah menonton. Sekian video dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.